Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria parubaya bernama Sean Beckwith yang hidup bersama istri dan dua orang putrinya yang telah beranjak remaja. Di balik kehidupannya yang tenang sebagai kepala keluarga, Sean ternyata merupakan mantan anggota marinir Amerika Serikat. Setelah pensiun dari dunia militer, ia memilih menjalani kehidupan yang lebih sederhana dengan mengelola peternakan miliknya. Sebagai seorang ayah, Sean dikenal sangat protektif terhadap kedua putrinya. Ia menerapkan berbagai aturan yang menurutnya penting demi menjaga keselamatan mereka. Namun, bagi kedua anak gadisnya, aturan-aturan tersebut justru dianggap terlalu ketat dan membatasi kebebasan mereka sebagai remaja yang sedang mencari jati diri. Sampai suatu ketika, masalah besar mulai muncul. Ketika putri bungsunya bernama Lake Beckwith nekat meninggalkan rumah tanpa memberi kabar. 3 hari berlalu sejak kepergiannya, tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya. Kekhawatiran Sean, istrinya, dan putri sulung mereka semakin memuncak saat mereka menerima sebuah pesan suara dari Lake. Dalam rekaman itu, suara Lake terdengar lemah dan penuh ketakutan, seolah-olah ia sedang berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Bahkan dari nada bicaranya, Lake tampak menyesali keputusannya karena telah mengabaikan nasihat sang ayah. Tidak ingin membuang waktu, Sean segera mencari berbagai petunjuk untuk melacak keberadaan putrinya. Usahanya membuahkan hasil ketika ia memperoleh informasi bahwa mobil Lake terakhir kali terlihat melintas di sebuah jalan raya di Texas yang mengarah ke perbatasan Meksiko. Berbekal petunjuk tersebut, Sean langsung berangkat menuju lokasi yang dimaksud. Penyelidikannya membawanya ke sebuah tempat penumpukan mobil-mobil bekas. Menurut informasi yang ia peroleh, kendaraan milik Lake sempat terlihat berada di sana. Sean kemudian memeriksa satu persatu kendaraan yang ada hingga akhirnya menemukan mobil putrinya. Kondisinya masih utuh, tetapi hampir tidak ada petunjuk yang bisa ditemukan. Satu-satunya barang yang menarik perhatiannya adalah sebuah kacamata yang diketahui milik sahabat putrinya. Merasa telah menemukan petunjuk penting, Sean segera mendatangi kantor polisi di Meksiko untuk melaporkan temuannya. Ia kemudian kembali ke lokasi bersama dua petugas kepolisian yang bernama Hector Montoya dan Jose Sandoval. Namun setibanya di sana, sesuatu yang aneh terjadi. Mobil Lake yang sebelumnya ia temukan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Melihat tidak adanya bukti di lokasi, Montoya langsung meragukan cerita Sean. Ia bahkan menuduh Sean telah membuang-buang waktu dan dianggap memasuki area tersebut tanpa izin. Tanpa banyak pilihan, Sean terpaksa meninggalkan tempat itu. As I've said, Mr. Beckwith, you should go home, Mr. This for you. Officer Sandoval, you back to the border. Sean kemudian kembali ke peternakannya yang berada di Texas, dekat perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko. Namun setibanya di rumah, ia justru dihadapkan pada kemarahan putri sulungnya yang bernama Lauren Beckwith. Dengan emosi, Lauren menyalahkan sang ayah atas hilangnya sang adik. Ia merasa ayahnya telah gagal melindungi keluarganya sendiri. Ucapan tersebut semakin menghancurkan perasaan Sean. Sebagai seorang ayah, ia sudah melakukan semuanya dengan semaksimal mungkin. Tetapi rasa bersalah tetap menghantui dirinya. Sean hanya bisa terdiam dan meninggalkan kamar Lauren tanpa sepatah kata pun. Melihat kondisi suaminya yang terus diliputi kecemasan, Susan berusaha menenangkan dan memberi dukungan. Dalam momen itulah, Sean mengungkapkan kecurigaannya terhadap dua polisi yang sebelumnya menemaninya ke lokasi penemuan mobil. Menurutnya, Hector Montoya dan Jose Sandoval kemungkinan mengetahui sesuatu mengenai hilangnya Lake atau bahkan terlibat dalam kasus tersebut. Karena merasa tidak bisa lagi mempercayai pihak kepolisian setempat, Sean akhirnya berencana mendatangi kantor konsulat untuk melaporkan seluruh kejadian yang dialaminya dan berharap bisa mendapatkan bantuan di sana. Keesokan harinya, Sean Beckwith bersiap berangkat menuju kantor konsulat Amerika.
Ia berharap pihak konsulat dapat membantunya menemukan Lake, putri bungsunya yang hilang secara misterius di wilayah perbatasan Meksiko. Namun tak lama sebelum berangkat ke kantor konsulat, Sean dikejutkan oleh kedatangan seorang pria yang diketahui bernama Max Vohden, sahabat lamanya semasa bertugas di militer. Setelah mengetahui kabar hilangnya Lake, Max sengaja datang untuk menawarkan bantuan. Sebagai mantan prajurit yang pernah melewati berbagai misi berbahaya bersama Sean, ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut membantu menemukan putri sahabatnya tersebut. There's not much they can do. Be a charming, sexy ass motherfucker. You know? Meski sangat menghargai kepedulian Max, Sean tidak langsung menerima tawaran itu. Ia mengenal betul sifat Max yang dikenal keras dan brutal ketika berhadapan dengan musuh. Sean khawatir keterlibatan sahabatnya justru akan membuat situasi semakin rumit. Karena itulah ia memilih menolak secara halus dan meyakinkan Max bahwa dirinya masih mampu menangani masalah tersebut sendirian. I'll do it my way for now, right? If you change your mind. Singkat cerita, Sean akhirnya tiba di kantor konsulat Amerika bersama ayah dari sahabat putrinya. Dari pertemuan itu terungkap bahwa Lake tidak pergi sendirian, melainkan bersama seorang temannya yang bernama Billy. Setelah diperkenalkan kepada Konsul Jenderal Marcus Dobson, Sean segera menceritakan seluruh kronologi kejadian. Mulai dari hilangnya Lake hingga kecurigaannya terhadap dua polisi Meksiko yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. She's my daughter. Sebagai pejabat yang telah lama bertugas di Meksiko, Marcus Dobson memahami betul situasi yang sedang dihadapi Sean. Ia kemudian menjelaskan bahwa wilayah tempat Lake menghilang berada dalam pengaruh sebuah kartel berbahaya yang dipimpin oleh mantan tentara bayaran bernama Victor Garza. Sosok itu dikenal sebagai salah satu pemimpin kartel paling kuat, paling disegani sekaligus paling ditakuti di seluruh Meksiko. Saat menyebut nama Victor Garza, raut wajah Dobson tampak berubah. Ia berharap Lake dan Billy tidak berada di tangan organisasi kriminal tersebut. Sebab jika dugaan itu benar, peluang keduanya untuk selamat sangatlah kecil. Bahkan dengan jujur, Dobson mengatakan hampir tidak ada orang yang bisa keluar hidup-hidup setelah berurusan dengan kartel milik Victor Garza. Beautiful girls. It's a possibility. There isn't a great deal we can do. This Juarez cartel. Who are they? Look, I know your background, Colonel. Melihat kegelisahannya yang begitu jelas di wajah Dobson, membuat Sean menjadi semakin penasaran. Ia mulai bertanya-tanya seberapa berbahayanya sosok Victor Garza, hingga seorang pejabat berpengalaman seperti Dobson pun tampak begitu khawatir saat membicarakannya. Tanpa bermaksud menakut-nakuti, Dobson kemudian menceritakan beberapa kejahatan yang diduga dilakukan oleh Victor dan anak buahnya. Salah satu yang paling mengerikan adalah pembantaian terhadap seorang kepala polisi yang dikenal jujur dan berani menentang kartel. Rumah sang kepala polisi diserang oleh sekelompok pria bersenjata hingga mengakibatkan dirinya, sang istri dan keempat anaknya tewas secara tragis. 6 months ago, a tough-talking new police chief got. Later that day, a truckload had blasted into his house and brought. It killed him, his wife, and his 4 children. Thanks for your help. Sementara itu, kasus hilangnya Lake mulai menjadi perhatian publik. Berbagai stasiun televisi menjadikannya berita utama. Media memberitakan bahwa putri seorang mantan marinir Amerika Serikat menghilang secara misterius di wilayah perbatasan Texas dan Meksiko setelah bepergian bersama sahabatnya. 2 South Texas girls are missing in Mexico. Di saat yang hampir bersamaan, Victor Garza yang sedang berada di kediamannya secara kebetulan menyaksikan tayangan berita tersebut. Dari wawancara Sean dan istrinya yang ditayangkan di televisi, Victor baru menyadari bahwa salah satu gadis yang diculik anak buahnya ternyata merupakan putri seorang mantan prajurit Amerika. My daughter didn't just disappear. Makanya setelah menyadari hal itu, sontak membuat Victor menjadi gelisah. Karena ia paham betul berurusan dengan mantan tentara Amerika justru dapat menarik perhatian yang tidak diinginkannya. Lebih dari itu, ia khawatir kasus tersebut akan mengganggu hubungan bisnis yang selama ini ia bangun dengan sejumlah koleganya di Amerika Serikat. As well as the Langan camps just want my daughter. Karena kesal, Victor pun langsung memanggil 2 orang polisi korup yang terlibat dalam penculikan putri Sean tersebut. Yang tak lain mereka adalah Hector Montoya dan Jose Sandoval.
Keduanya diseret ke hadapannya untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang telah menyeret nama kartelnya ke dalam sorotan publik. ¿Saben por qué están aquí? ¿Te acuerdas de esas chicas americanas? Sí, me gustaron, muy bonitas. Díganos lo que cree que hemos hecho. Lo que tú llamas ¿no te gustaron? Y amenazándonos. Un ex militar americano que acabo de ver. Es poner esta traigas la cabeza de este americano para poder hacer una ofrenda. Ya estando en ese lado. ¿En quién desiste? Sí. A la Santísima Muerte. Gracias. Begitu menyaksikan nasib tragis yang menimpa Jose Sandoval, Hector Montoya diliputi ketakutan luar biasa. Ia hanya bisa mengangguk-angguk menyetujui semua perintah Victor. Tidak ada pembelaan yang keluar dari mulutnya. Demi menyelamatkan nyawanya sendiri, Montoya berjanji akan membunuh Sean Beckwith agar tidak berakhir seperti rekannya yang baru saja dieksekusi. Pada saat yang sama, Victor juga memerintahkan adiknya yang bernama Carlos Garza untuk segera mengumpulkan pasukan tentara bayaran. Ia memerintahkan Carlos untuk bergegas ke Texas menghabisi keluarga Sean sebelum Sean berhasil menemukan putrinya. Es el respeto de ellos. Y me haces orgulloso. Sementara itu, tanpa mengetahui rencana yang sedang disusun kartel, Sean berada di peternakannya bersama keluarga. Namun sebagai mantan marinir yang terbiasa menghadapi situasi berbahaya, ia tiba-tiba merasakan firasat yang buruk. Instingnya mengatakan bahwa sesuatu akan terjadi. Tanpa membuang waktu, Sean mengambil senapan laras panjang miliknya dan mulai mengawasi area sekitar peternakan. Dan benar saja, tak lama kemudian, ia melihat 4 kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi menuju ke rumahnya. Sehingga Sean pun segera berlari ke dalam rumah dan memerintahkan Susan serta Lauren untuk bersembunyi di lantai atas. Beberapa detik kemudian, rentetan peluru mulai menghantam area peternakan dan aksi tembak-menembak pun tak dapat dihindari. Get away from the window. Suara tembakan yang menggema hingga ke area sekitar membuat beberapa tetangga Sean menyadari bahwa sesuatu yang serius sedang terjadi. Mereka segera menghubungi Sheriff Jeff Reggins yang saat itu kebetulan baru saja hendak menikmati makan siangnya. Di dalam rumah, Sean berusaha mempertahankan posisinya meskipun ia tahu beberapa anak buah Carlos berhasil memasuki rumahnya. Dengan cerdas, Sean menjatuhkan piring dan gelas ke lantai, di mana pecahan kaca yang berserakan kemudian menjadi alat bantu baginya untuk mengetahui posisi lawannya. Bueno, entramos y esto apenas empieza. Setiap kali seseorang menginjak pecahan tersebut, Sean bisa langsung mengetahui arah pergerakan mereka. Dale, cabrón, camínale. Ándale, hombre. Vaya,
Setelah berhasil membawa keluarganya keluar dari rumah, Sean mengarahkan mereka menuju tempat yang lebih aman. Pada saat itulah Sheriff Jeff Regins tiba di lokasi. Ia pun dibuat terkejut ketika menemukan sesosok mayat tanpa kepala di dalam salah satu kendaraan musuh. Riggins to dispatch, over. ¡Qué chingón eres, cabrón! ¡Eres un chingón! Sí, jefe, puede dejar de... Baku tembak yang terjadi antara pasukan Carlos dan Regins kemudian dimanfaatkan Sean untuk membawa Susan dan Lauren menuju garasi. Ia meminta istrinya segera mengeluarkan mobil, sementara dirinya tetap bertahan untuk membantu sheriff menghadapi para penyerang. Sayangnya jumlah musuh yang terlalu banyak membuat keadaan berbalik. Rentetan peluru yang dilepaskan anak buah Carlos akhirnya menewaskan Sheriff Regins. Di saat yang bersamaan, Susan berhasil mengeluarkan mobil dari garasi. Sean segera masuk ke dalam kendaraan tersebut, lalu mereka meninggalkan peternakan secepat mungkin. Mengetahui target berhasil melarikan diri, Carlos langsung memerintahkan pengejaran. Kejar-kejaran sengit pun terjadi di jalanan Texas. Namun semakin lama, Sean menyadari bahwa mereka tidak akan bisa terus melarikan diri. Ia pun mengambil keputusan berani. Sean turun dari kendaraan dan memilih menghadapi para pengejarnya secara langsung. Berkat pengalaman tempurnya, Sean berhasil membalikkan keadaan. Satu persatu tentara bayaran yang dikirim Carlos tumbang hingga akhirnya hanya Carlos seorang yang tersisa. Meski sudah berada di ambang kematian, Carlos masih berusaha menunjukkan sikap arogannya. Ia menolak memberitahukan lokasi tempat Lake disekap. Sikap itu sontak membuat Sean kehilangan kesabaran. Pada akhirnya Sean berhasil memperoleh alamat tempat putri bungsunya ditahan. They were giving us gifts too. To my brother, Victor! I can take you down there! Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, Sean segera mengambil keputusan penting. Ia tidak ingin Susan dan Lauren kembali berada dalam bahaya. Karena itu, ia meminta istrinya membawa Lauren ke tempat yang aman. Sementara dirinya berjanji akan pulang bersama adik bungsunya. Sean! Kini Sean menyadari bahwa ia tidak mungkin menjalankan misi tersebut seorang diri. Untuk pertama kalinya, ia menghubungi Max dan menerima bantuan yang beberapa hari sebelumnya sempat ia tolak. Mendengar kabar tersebut, Max langsung bergerak tanpa ragu. Ia segera meluncur menuju peternakan Sean dengan membawa berbagai perlengkapan tempur dan persenjataan lengkap di dalam bagasi mobilnya.
Sementara itu di Meksiko, Victor Garza mulai merasa gelisah setelah kehilangan kontak dengan Carlos dan pasukannya. Kabar tersebut membuat sadar bahwa lawan yang sedang dihadapinya jauh lebih berbahaya dari yang ia perkirakan. Tidak lama kemudian, Sean dan Max tiba di kediaman Victor Garza. Tanpa membuang waktu, keduanya langsung menerobos masuk ke dalam kompleks dan menghabisi para penjaga. Suara tembakan terus bergema di seluruh area, sementara satu persatu anak buah Victor tumbang tanpa mampu menghentikan aksi kedua mantan prajurit tersebut. ¿Qué carajo está pasando? No sé. Quédese aquí, jefe, yo me encargo. Semakin banyak anak buahnya yang tewas, semakin ciut pula nyali Victor. Untuk pertama kalinya, pria yang selama ini dikenal sebagai kartel paling ditakuti di Meksiko mulai memperlihatkan rasa takut yang sesungguhnya. Tak lama kemudian, suasana di dalam markas mendadak hening. Tidak ada lagi suara tembakan maupun perlawanan. Keheningan itu menjadi pertanda bahwa seluruh pasukan Victor telah dilumpuhkan. ¡Carajo! ¿Dónde están? Don't move. What do you want? Ketika Sean dan Max akhirnya memasuki ruangan tempat Victor bersembunyi, bos kartel itu tak lagi terlihat garang. Wajahnya pucat dan penuh ketakutan saat kedua pria tersebut menodong senjata ke arahnya. She's alive. Took my daughter, you fucking motherfucker! House! It's in your fucking box! Setelah berhasil memaksa Victor berbicara, Sean dan Max akhirnya mendapatkan lokasi tempat Lake dan Billy ditahan. Sean. She's close. She's very close. Mereka segera menuju lokasi tersebut dan kembali terlibat baku tembak dengan para anggota kartel yang masih tersisa. It's Daddy. Tidak lama kemudian, Lake dan Billy akhirnya ditemukan dalam keadaan hidup. Setelah memastikan putrinya selamat, Sean memilih fokus membawa Lake pulang. Sementara itu, ia menyerahkan urusan Victor Garza sepenuhnya kepada Max. Dan seperti yang sudah diduga, Max menyelesaikan semuanya dengan caranya sendiri dengan brutal dan tanpa ampun. Keesokan paginya, Max terlihat membawa kepala Victor Garza dan meletakkannya di sebuah altar kecil di pinggir jalan sebagai pesan bagi siapapun yang berniat meneruskan jejak sang kartel. Sementara itu, Sean akhirnya bisa kembali berkumpul dengan keluarganya. Setelah melalui berbagai peristiwa yang hampir merenggut nyawa mereka, hubungan Sean dengan kedua putrinya perlahan mulai membaik. Lake dan Lauren akhirnya menyadari bahwa semua aturan dan larangan yang selama ini diberikan sang ayah bukanlah bentuk pengekangan, melainkan wujud kasih sayang serta keinginan seorang ayah untuk melindungi keluarganya dari bahaya. Dan dengan begitu, film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di alur film seru lainnya, and bye-bye.